Iya, iya, iya. Siap. Selamat siang semua. Terlalu tegang. Iya, menyapa dulu toh? Kan belum mulai. Siap. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri beserta teman-teman dari OPD, kita dari DPMPTSP punya inovasi menuju 100 miliar untuk investasi kampung. Jadi ketika saya bilang salam investasi menuju 100 miliar, bisa ya? Ya. Salam investasi. Di belakang belum bilang, ya. Saya lihat di belakang masih diam-diam. Oke, 1, 2, 3 sekali lagi. Salam investasi. Oke, terima kasih. Jadi kami mengambil inovasi ini berangkat dari sudah mulai ya? Oke. Berangkat dari keresahan masyarakat di kampung. Artinya di kampung ini rata-rata ada produksi, tetapi masyarakat kita jujur di Kaimana masih di bawah garis kemiskinan. Ini PR yang sebenarnya ketika kami di PPIP melihat adanya komunikasi yang tidak berjalan antar OPD-OPD yang punya tanggung jawab untuk meningkatkan ekonomi. Kita lihat dulu kepada gambaran umum bahwa Kabupaten Kaimana punya 86 kampung yang tersebar, ada di pesisir, ada di gunung, dan lain-lain. Terus yang berikut bahwa Kabupaten Kaimana punya kampung-kampung itu punya keunikan dalam hal potensi. Nah, keunikan ini seringkali yang terjadi adalah bahwa potensi itu tidak bisa dikelola secara maksimal, walaupun sudah ada dana desa dan lain-lain. Yang berikut bahwa setiap kampung memiliki sarana pendukung yang berbeda. Antara kampung yang A dan kampung B punya sarana pendukung tidak sama. Jadi gambaran tentang inovasi ini, saya dan teman-teman memberikan gambaran next. Ya, bahwa kampung secara potensi itu belum terarah. Hari ini kita boleh terbuka bahwa OPD-OPD teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tidak punya data yang jelas tentang potensi di kampung. Ini hasil daripada kami melakukan koordinasi dengan OPD-OPD tersebut. Seperti contoh Dinas Perikanan tidak punya data peta potensi perikanan yang ada di setiap kampung. Nah, ini menjadi persoalan bagi kita dalam hal merencanakan. Yang kedua, belum terlihat perputaran uang di kampung. Kami ambil contoh ketika kami ke kampung Namatota. Mereka mengatakan bahwa 1 kakak produksi ikan bisa di atas 1 ton. Tetapi realita di kampung Namatota, 1 rumah dihuni oleh 3 kakak, bahkan 4 kakak. Nilai uangnya itu tidak kelihatan. Yang ketiga, masyarakat mencari pasar sulit. Dia bawa pala 1 karung dari kampung dengan pakai bensin sendiri ke kota. Nilai jual pala tadi hanya untuk menutupi BBM. Ini persoalan. Yang keempat, kehidupan masyarakat di kampung. Minta maaf, ini saya sampai sudah membuat kata-kata ini karena tergerus di hati saya. Jangan sampai tikus mati kelaparan di lumbung padi. Artinya potensi ada, tapi masyarakat miskin. Selanjutnya, next, pembaharuan. Kami dengan beberapa OPD melakukan yang namanya pengkajian lebih dalam untuk membuat peta potensi dan investasi. Artinya investasi ini OPD contohnya Dinas Pertanian, apa yang sudah dilakukan di kampung tersebut itu kita hitung sebagai investasi. Mereka mungkin sudah bagi bibit,
Mereka sudah bagi alat-alat pertanian, ini kita hitung sebagai investasi. Dan potensi yang ada yang sudah dikerjakan oleh masyarakat. Terus yang kedua, pengembangan potensi lokal menjadi bahan siap ekspor. Artinya begini, kami DPM PTSP bertanggung jawab untuk bisa melegalkan setiap UMKM OAP yang ada di kampung. Banyak UMKM di kampung itu yang belum memiliki izin legal, sehingga ketika mereka mau pinjam modal juga sulit karena tidak punya perizinan. Nah, kami DPM PTSP bertanggung jawab untuk langsung turun ke kampung, membuat perizinan bagi setiap pelaku usaha yang ada di kampung. Yang berikut, ya tadi DPM PTSP menjadi mitra kampung, dan kedepannya kami berharap juga kampung juga punya toko online. Itu nanti inovasi selanjutnya. Selanjutnya, next, kemanfaatan, kita menyediakan yang namanya informasi yang dibutuhkan oleh investor. Itu ada buku yang kami sudah buat untuk ada data terkait dengan investasi yang kami kerjasamakan dengan PD, Pusat Data Investasi Indonesia. Yang kedua, menciptakan kolaborasi lintas OPD. Artinya tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan kolaborasi. Dan yang ketiga, sebisa mungkin kita mendekatkan potensi dengan pasar. Next. Dampak inovasi, kita punya visi misi di Kabupaten Kaimana menjadikan distrik pusat ekonomi, tetapi kampung juga harus menjadi sentra ekonomi. Kita berharap UMKM OAP dapat bersaing menuju kampung mandiri dan mengurangi angka urbanisasi. Karena di kampung tidak ada uang, akhirnya orang semua ke kota. Akhirnya kampung menjadi sepi. Selanjutnya, ya ini kita sudah punya aplikasi terkait dengan peta potensi yang kami sudah lakukan untuk 4 kampung. Nanti salah satu kampung kita contohkan mungkin selanjutnya. Ini salah satu kampung, yaitu Kampung Namatota, yang peta potensi dan investasinya sudah ada. Jadi ketika orang mau berinvestasi di Namatota, dia sudah bisa mengakses apa yang ada di Namatota, sarana prasarana dan lain-lain. Next, ini profil investasi Kabupaten Kaimana yang sudah ada menjadi data atau informasi buat para investor yang kita sudah kerjakan dari tahun 2023. Terakhir, ini kata-kata saya kutip dari internet, peluang luar biasa akan terlewatkan oleh siapa saja yang tidak mengambil langkah berinvestasi dari saat ini. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Berikan aplaus bagi DPR. Pak, sejauh mana masyarakat kampung terlibat langsung dalam inovasi? Ya Pak ya. Kedua, bagaimana inovasi ini menjamin keberlanjutan ekonomi kampung bukan hanya untuk keuntungan kampung pendek aja. Terus yang ketiga, bagaimana strategi Bapak dalam memetakan dan mengemaskan potensi kampung agar menarik investor lokal maupun luar daerah. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan pertama, dalam menyusun peta potensi, kami turun ke kampung, kami mengumpulkan aparat kampung bersama dengan Mbak Muskam dan masyarakat untuk mengambil data sekunder terkait dengan mereka punya perkebunan ini ada berapa banyak, ada perorangan atau kelompok dan lain-lain, sehingga data yang tersaji itu benar-benar masyarakat menyampaikan begitu. Jadi terkait dengan keberlanjutan ini, kami menjamin bahwa harapan kami 86 kampung ini peta potensinya tersaji, sehingga para investor punya pilihan ketika datang berinvestasi di Kabupaten Kaimana. Artinya bahwa ketika satu kampung satu potensi kita fokus, maka kampung itu bisa menjadi berdaya guna dan juga saling take and give dengan kampung lain. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya,
Saya dari tadi, mohon maaf ini mungkin saya bentuk inovasinya apa ya? Bentuk inovasi dari menikah menuju investasi 100 miliar kampung ya. Bentuk inovasinya yang sudah teman-teman di PTSP buat seperti apa, sehingga kita bisa tahu, oh kalau misalnya dalam bentuk begini, ini bagian dari inovasinya. Tetapi tadi dari pemaparan itu kami belum dapat poinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik sekali karena kita tahu saat ini salah satu program Bapak Bupati adalah 1 miliar per kampung, pasti pernah dengar ya. Nah, keterdampakannya itu pasti sangat besar, manakala dari anggaran tersebut bisa kita tahu hari ini ada Koperasi Merah Putih. Nah, Koperasi Merah Putih, kemudian sebelum-sebelumnya itu kalau yang saya tahu dana desa itu ada BUMDes. Ini memang tidak punya kampung. Nah, kami berharap ada semacam terobosan dari teman-teman PTSP meningkatkan ya 1 miliar per kampung itu membentuk ekonomi kampung yang bisa menarik investor ke sana. Intinya seperti itu. Jadi ada gejolak ekonomi di kampung itu, kemudian investor tertarik seperti itu. Oleh karenanya mungkin ke depan ini menjadi inovasi yang sangat bagus, tapi memang kemasannya harus, kalau bisa juga dalam bentuk digital. Poin yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Ginsar tadi adalah sebenarnya ingin mempromosikan Kabupaten Kaimana ini, Nah, harusnya ada video di situ yang men-screenshot itu. Tapi mungkin nanti itu ke depan lah. Saya pengen tahu poinnya apa betul yang saya tangkap atau tidak, Pak Ginsar. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dewan Juri. Jadi terkait dengan inovasi ini, hari ini kita pertama itu buat dulu database terkait dengan potensinya. Karena hari ini jangan sampai ada OPD yang melakukan atraksi kegiatan pada kampung yang tidak ada potensi itu. Dan itu seringkali kita lihat terjadi. Ketika di kampung ini potensi pisang, contohnya mungkin dikasih bantuan alat untuk kelapa. Nah, ini kan sesuatu yang mubazir. Terus yang kedua, berkaitan dengan potensi yang kita boleh sampaikan bahwa hari ini tidak hanya bicara investor besar, UMKM OAP hari ini sedang berlomba-lomba untuk membuat produk-produk pada masing-masing kampung. Nah, ini kita dukung supaya punya legal izin. Kalau dia punya legal izin, ketika dia meminjam uang di bank, itu sudah dihitung sebagai nilai investasi. Artinya nilai investasi itu tidak mutlak dia pada saat mengalami untung. Tapi nilai investasi itu ketika bank menilai, mengukur bahwa ini bisa dibantu dengan 100 juta, berarti sudah ada nilai investasi di sana. Jadi kita tidak bisa menunggu investor besar, tapi kita meninggalkan UMKM OAP yang kelihatannya berjalan dengan cepat. Hari ini sudah ada 2.000 lebih UMKM yang sedang berproses izin di Dinas DPM PTSP. Bahkan ada yang sudah yang 2.600 sekian Pak. Itu untuk yang UMKM yang sudah punya izin. Nah, ini terkonsentrasi di distrik Kaimana atau di menyebar Pak. Ada datanya, itu menyebar. Jadi kita mendukung untuk bagaimana tidak terkonsentrasi di Kaimana karena nanti menyebabkan urbanisasi tadi. Jadi kita mendorong supaya di kampung-kampung juga, contoh punya ikan, bikinlah ikan garam yang mampu masyarakat lakukan. Nah, nilai investasi ini kita kaji sebagai nilai investasi untuk kedepannya. Hanya memang pasar ini yang menjadi persoalan,
Sehingga tadi kita perlu mendorong lebih cepat karena pasar datang, barang kita, produk kita itu harus berkualitas dan juga banyak. Karena pasar lebih senang kalau barang banyak, sehingga transportasi lebih hemat. Kira-kira begitu. Iya, terkait dengan kita kadang-kadang terkendala dengan itu, produksi dulu atau pasar dulu, ibaratnya macam telur dulu atau ayam dulu nih, kan seperti itu. Tapi kalau memang seperti yang tadi bisa sampai 2 ribuan, harapannya itu menjadi awal dulu gitu. Kalau memang bisa tapi yang tadi jawaban pertama berarti dalam saat ini masih pemetaan potensi dari Dan izin Pak, dan tambahan kita sedang lakukan akselerasi terkait dengan air minum dalam kemasan untuk Kabupaten Kaimana. Kami sudah berkoordinasi dengan Pelni, dia siap untuk buka jalur ke Kampung Kiruru apabila nanti DPMPTSP dengan tadi lewat dengan OPD lain lewat Koperasi Merah Putih tadi mau mengelola air yang ada di Teluk Etna. Nah, jadi memang Pelni siap mendukung itu. Kita berharap bisa di dalam Kaimana dulu bisa memenuhi itu, baru nanti mungkin keluar. Jadi kita punya produk lokal. Itu nilai investasi 1 sampai 3 miliar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Menuju 100 miliar investasi kampung. Ini menuju dari kapan ya? Izin Ibu, 2024 kita dikasih target harus ada 100 miliar ada di Kaimana yang baru, investasi baru. Hari ini kita sudah mencapai 89 miliar. Ini secara nilai investasi, Bu. Kita tidak bicara yang sudah investor ambil, tapi nilai investasi kita ada sekian. Jadi ini tinggal bagaimana caranya kita mendekatkan investor dengan ini lewat hari ini kita bisa sedikit agak gembira karena kita punya Triton sudah masuk dalam PIR. Begitu, potensi investasi regional. Jadi artinya ketika dia sudah masuk di sana, itu akan dilihat oleh investor untuk bisa berinvestasi di Kaimana. Makanya teman-teman dari Bapeda juga lagi menggodok dokumen-dokumen perencanaannya supaya lebih menjawab hal itu. Seperti itu, Bu. Ya, ini kan inovasi. Yang tadi Pak Inspektur menanyakan inovasi ini belum kenal, saya juga belum kenal nih. Coba jelaskan satu saja inovasi yang memang dilakukan yang pas dengan sasaran ini, supaya saya paham bahwa ini inovasinya di tanah ini semua sudah ada, sudah tercampur ya segala macam ini yang disampaikan. Mungkin satu inovasi. Waktu habis. Satu saja, bisa satu. Waktu Ya. habis Ibu. Jadi inovasinya itu Pada waktu. Habis waktu selesai. Atas pada